Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, yang mana pada pembahasan ini kita akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran atau i'jazul Quran. Nah, berikut akan saya tampilkan file yang akan kita baca dan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ini yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran. Langsung kita bahas. Nanti kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang keistimewaan dari Al-Quran, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Alam semesta yang terbentang luas ini yang dipenuhi makhluk-makhluk ciptaan Allah berupa gunung-gunung yang tinggi menjulang, samudera nan meluap, dan hamparan bumi nan luas tampak kecil di hadapan makhluk lemah bernama manusia. Artinya manusia ini memang makhluk yang istimewa jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatukan serangkaian keistimewaan di dalam diri manusia. Jadi karena manusia memang memiliki keistimewaan dan juga memberikan kekuatan pikiran yang cemerlang kepadanya agar dapat memanfaatkan berbagai unsur kekuatan alam dan menjadikannya untuk kepentingan umat manusia. Nah, inilah keistimewaan manusia. Selain itu, Allah tentu tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa memberikan wahyu dari waktu ke waktu. Karena manusia ini memiliki keistimewaan tadi dibanding makhluk yang lain, maka tidak mungkin manusia dibiarkan begitu saja. Tapi Allah memberikan wahyu kepada manusia itu dari waktu ke waktu. Wahyu yang menuntunnya menuju tanda-tanda petunjuk agar manusia meniti jalan kehidupan dengan bukti nyata dan keyakinan. Hanya saja perilaku berlebih-lebihan membuatnya enggan tunduk pada sesama bangsanya selama orang tersebut tidak mendatangkan sesuatu yang tidak ia mampu. Agar ia mengaku tunduk dan percaya akan adanya kekuasaan tinggi melebihi kekuasaannya. Jadi Allah menurunkan wahyu tadi, tapi terkadang manusia itu karena kesombongannya tidak mau mengikuti wahyu yang dibawa oleh sesama manusia karena sama-sama manusia. Oleh sebab itulah Allah memberikan mukjizat kepada para rasul. Dia mendatangkan, memberikan sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia yang lain. Tujuannya apa? Agar orang lain, agar manusia itu mengaku, tunduk, dan percaya akan adanya kekuasaan tinggi melebihi kekuasaan. Rasul-rasul Allah yang mendapat wahyu, mereka dikuatkan oleh Allah dengan hal-hal luar biasa untuk menegakkan hujjah di hadapan para manusia. Sehingga mereka mengaku tidak berdaya menghadapinya, menunjukkan loyalitas dan kepatuhan kepadanya. Jadi para rasul itu diberikan wahyu, kemudian diberikan keistimewaan, diberikan mukjizat, sehingga orang lain tidak mampu melampauinya, tidak berdaya menghadapinya, sehingga mereka loyal dan patuh. Kemudian akal manusia pada fase-fase pertumbuhan pertama tidak memandang apapun yang bisa menarik akalnya, melebihi mukjizat-mukjizat kaumiyah nyata. Jadi dulu rasul-rasul terdahulu itu mukjizatnya adalah mukjizat kaumiyah. Karena akal manusia saat itu belum naik ke tingkat pengetahuan dan pemikiran. Karena saat itu yang cocok buat mereka ya memang mukjizat kaumiyah, seperti mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya dilempar menjadi ular, Nabi Nuh, dan mukjizat nabi-nabi yang lain. Karenanya tepat sekali jika setiap rasul diutus hanya kepada kaumnya secara khusus,
dan mukjizat setiap rasul sesuai dengan keunggulan yang dicapai kaumnya. Jadi mukjizat setiap rasul itu sesuai dengan keadaan kaumnya. Keunggulan apa yang dimiliki kaumnya. Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Karena saat itu berkembang ilmu kedokteran yang menyembuhkannya. Saat itu memang berkembang sehingga mukjizat yang turun ya sesuai dengan keadaan kaum. Nabi Musa saat itu pada kaumnya yang sangat berkembang adalah tentang sihir. Nah, sehingga Nabi Musa diberikan mukjizat yang mengalahkan sihir-sihir itu. Agar ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi mukjizat tersebut mewujudkan keimanan mereka. Jadi sesuai dengan keistimewaan mereka, sesuai dengan kaumnya Nabi itu, mukjizat itu sesuai dengan keadaan kaumnya, sehingga ketika mereka tidak mampu menandingi mukjizat itu akan mewujudkan keimanan mereka bahwa mukjizat tersebut berasal dari langit. Selanjutnya, ketika akal manusia telah mencapai kesempurnaan, Allah mengizinkan terbitnya fajar risalah Nabi Muhammad SAW dan abadi kepada seluruh umat manusia. Jadi kalau mukjizat terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu adalah mukjizat kauniyah yang bisa dilihat dengan mata, bisa diperhati, bisa dirasakan. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad itu bisa dipahami dengan akal. Karena mukjizatnya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nanti kita akan melihat bagaimana keistimewaan Al-Quran, bagaimana kemukjizatan Al-Quran. Dan mukjizat risalah ini adalah mukjizat akal manusia di tingkat kematangan dan pertumbuhan yang paling maju. Manakala mukjizat yang Allah berikan kepada rasul-rasul sebelumnya berupa tanda-tanda kebesaran kauniyah. Ini rasul sebelumnya seperti itu mukjizatnya. Yang mencengangkan pandangan mata dan tidak ada celah bagi akal untuk menentangnya. Seperti mukjizat tangan dan tongkat bagi Nabi Musa. Mukjizat menyembuhkan orang buta, penyakit sopak, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah bagi Nabi Isa. Maka mukjizat Nabi Muhammad di era kematangan ilmu adalah mukjizat akal yang menantang akal manusia untuk selamanya. Menantang akal manusia untuk selamanya. Apa mukjizatnya? Mukjizat itu adalah Al-Quran dengan seluruh ilmu dan pengetahuan serta kabar-kabar masa lalu dan masa depan yang ada di dalamnya. Meskipun akal manusia mengalami kemajuan, tapi ia tidak berdaya untuk menentang mukjizat Al-Quran. Karena ia merupakan ayat kauniyah yang tiada tandingannya. Ketidakberdayaan akal manusia disebabkan oleh keterbatasan dirinya. Sehingga hal itu menjadi bentuk pengakuan darinya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah kepada Rasulnya. Juga menunjukkan bahwa manusia sangat memerlukan petunjuk wahyu untuk meluruskan mana saja yang melenceng dan meningkatkan bakat-bakat yang ada. Inilah makna yang diisyaratkan Nabi melalui sabdanya. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Di antara para nabi, tak seorang nabi pun melainkan pasti diberi sesuatu yang membuat manusia percaya padanya. Diberi mukjizat yang menjadikan orang itu mengimaninya. Dan yang diberikan kepadaku tidak lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Dan inilah mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu wahyu Al-Quran. Maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat kelak. Nah, seperti itulah Allah menakdirkan mukjizat Islam kekal abadi, sehingga kemampuan manusia tidak berdaya untuk menentangnya, meski seiring berjalannya waktu dan melejitnya ilmu pengetahuan. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang. Waktu terus berjalan, tapi tidak ada satu pun yang bisa menandingi Al-Quran. Dari segi apapun, dari segi keindahan bahasanya, dari segi keilmuan yang ada di dalamnya, dari segi kabar-kabarnya, dari berbagai macam segi. Al-Quran adalah mukjizat seluruhnya.
dari rangkaian kalimatnya, ayat-ayatnya yang indah. Tidak ada yang bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Berbicara tentang mukjizat Al-Quran adalah salah satu bagian dari kemukjizatan itu sendiri. Di mana sebelum seorang peneliti sampai pada rahasia salah satu sisi kemukjizatan Al-Quran, ia akan menemukan sisi-sisi lain yang mengungkap rahasia kemukjizatan. Masya Allah. Jadi ketika seseorang meneliti tentang kemukjizatan Al-Quran, dia belum sempat mendapatkan selesai satu sisi kemukjizatan, dia sudah mendapatkan sisi kemukjizatan yang lain. Tepat seperti yang dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Al-Quran dalam rangkaian kemukjizatannya dan kemukjizatan rangkaian kata-katanya begitu mirip seperti tatanan alam raya yang mengelilingi para ahli sains dari segenap penjuru, lalu mereka mengadakan penelitian di segala sisinya. Namun setelah itu mereka masih saja menemukan makhluk baru dan tujuan yang jauh. Nah, ini sebagai muqaddimah. Jadi Masya Allah. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selain mukjizat-mukjizat yang lain. Kalau nabi-nabi terdahulu, mukjizat-mukjizatnya itu bisa diindra. Bisa diindra. Seperti tadi kita katakan, bisa dilihat tongkatnya Nabi Musa dan seterusnya. Tangannya Nabi Musa. Mukjizatnya Nabi Muhammad ini ada dua. Mukjizat yang bisa dilihat juga ada, kemudian mukjizat yang bisa dipahami dengan akal tadi. Mukjizat yang seperti nabi-nabi terdahulu, misalnya Nabi SAW membelah bulan, kemudian awan mengikuti beliau, dan yang lainnya. Selain itu, mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah mukjizat yang dipahami dengan akal tadi, yaitu mukjizat Al-Quran. Seseorang bisa memahaminya ketika membuka Al-Quran, ketika melihat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka dia akan mengetahui bagaimana kemukjizatan Al-Quran itu sangat-sangat besar. Nah, sekarang apa toh yang dimaksud dengan i'jaz atau mukjizat itu? Definisi al-i'jaz dan penatapannya. Al-i'jaz artinya menegaskan ketidakberdayaan. Al-i'jaz itu sebenarnya dari kata a'jaza yu'jizu, artinya menjadikan orang lain itu tidak berdaya, tidak mampu. Al-ajzu adalah kata yang menunjukkan kelemahan untuk melakukan sesuatu. Jadi nggak mampu untuk melakukan sesuatu. Dan al-ajiz adalah kebalikan dari kudrah. Kalau kudrah mampu artinya. Manakala ketidakberdayaan terbukti, maka tampaklah kemampuan mukjiz, sesuatu yang membuat tidak berdaya. Ketika seseorang tidak berdaya, itu menunjukkan kemampuan hal yang membuat dia tidak berdaya. Itulah namanya mukjiz, yang menjadikan orang tidak berdaya. Al-Quran adalah mukjizat karena menjadikan orang tidak berdaya untuk menandingi Al-Quran, untuk mendatangkan Al-Quran, bahkan untuk mendatangkan satu surat seperti di dalam Al-Quran saja tidak ada yang bisa. Nah, itulah mukjizat. Sedangkan yang dimaksud al-i'jaz di sini adalah menampakkan kebenaran Nabi SAW. Ini yang dimaksud dengan i'jaz di sini, kemukjizatan di sini. Yaitu menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam menyatakan risalah dengan memperlihatkan ketidakberdayaan bangsa Arab untuk menentang mukjizat beliau nan abadi, yaitu Al-Quran. Juga ketidakberdayaan generasi setelah mereka. Mukjizat adalah perkara luar biasa. Jadi mukjizat itu perkara yang luar biasa disertai tantangan. Perkara yang luar biasa disertai tantangan, artinya menantang orang lain yang terhindar dari penentangan. Artinya nggak ada yang bisa mengalahkan. Itulah namanya mukjizat. Perkara yang luar biasa
disertai dengan tantangan, tapi nggak ada yang bisa menentang, nggak ada yang bisa mengalahkan. Itulah mukjizat. Dan Al-Quran luar biasa. Al-Quran menantang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang di zaman Nabi dahulu, bahkan sampai sekarang, yang mereka memiliki bahasa yang indah. Jadi di zaman Nabi dulu, yang sangat dibanggakan sekali adalah ketinggian bahasa dan keindahan bahasa. Tapi ketika Al-Quran datang, bahasa sastra yang mereka miliki, kemampuan berbahasa mereka, kemampuan bersastra mereka, nggak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, itulah kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini kita perhatikan. Dengan Al-Quran, Nabi SAW menantang bangsa Arab. Bangsa Arab saat itu, saat Nabi diutus, berada dalam keistimewaan bahasa mereka. Artinya mereka sangat bangga sekali dengan sastra dan bahasa mereka. Namun mereka tidak berdaya untuk menentangnya meskipun mereka sangat fasih. Padahal mereka adalah orang-orang fasih, orang-orang yang bagus bahasanya. Ini tidak lain adalah mukjizat. Mana buktinya? Terbukti Rasulullah menantang bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran pada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan Al-Quran menantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Apa tingkatan itu? Yang pertama, menantang bangsa Arab untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran secara keseluruhan, dalam bentuk kalimat secara umum yang mencakup mereka semua dan juga bangsa lain, jin dan manusia, dalam bentuk tantangan yang menelanjangi kekuatan mereka sekalipun mereka bersatu. Ini tantangan yang pertama, untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran secara keseluruhan. Tapi nggak ada yang mampu. Ini ayatnya, surat Al-Isra. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin, bahkan tidak hanya bangsa manusia, bangsa jin. Jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama yang lainnya. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi SAW menantang bangsa Arab untuk membuat 10 surat. Tidak untuk membuat satu Al-Quran, tapi 10 surat saja yang serupa dengan surat-surat Al-Quran. Tapi tetap nggak ada yang mampu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 13-14. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya. Kalian perhatikan ini. Mereka menuduh Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran. Tapi subhanallah, Allah mengutus Nabi Muhammad itu dalam keadaan seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Mana mungkin orang yang tidak bisa membaca dan menulis bisa membuat Al-Quran yang begitu indah. Al-Quran yang betul-betul mukjizat, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Nah, ini menunjukkan tuduhan mereka ini adalah tuduhan dusta. Karena nggak mungkin orang yang nggak bisa baca tulis bisa membuat Al-Quran seperti ini. Ini menunjukkan berarti Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. 10 surat. Kalau tadi satu Al-Quran, sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, ini diminta coba ditantang dengan 10 surat saja. Bahkan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, maka maukah kamu berserah diri atas manusia? Tantangan yang kedua. Kemudian tantangan yang ketiga. Setelah itu Nabi SAW menantang bangsa Arab untuk membuat 1 surat saja yang serupa dengan surat Al-Quran. 1 surat saja. Tadi sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, nggak mampu. 10 surat, nggak mampu. Yang terakhir 1 surat, bagaimana? Mampu atau tidak? Perhatikan.
Tidak mampu ternyata. Satu surat saja tidak mampu. Nabi SAW menantang bangsa Arab untuk membuat satu surat saja yang serupa dengan surah Al-Quran. Seperti disebutkan dalam firman Allah, apakah pantas mereka mengatakan, dia Muhammad yang telah membuat-buatnya. Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran. Nabi mengulang tantangan ini seperti disebutkan dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 23. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Dan tidak ada yang bisa satu surat saja. Kita perhatikan, kita baca setelahnya. Bagi siapa saja yang mengetahui sejarah bangsa Arab dan sastra bahasa Arab, meski hanya sedikit, pasti mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi diutusnya Rasulullah SAW yang meningkatkan kualitas bahasa bangsa Arab, mendidik lisan mereka, dan mengumpulkan kata-kata terbaik dalam dialek mereka, dari pasar-pasar sastra dan tradisi saling membanggakan puisi maupun prosa. Sampai akhirnya kefasihan bahasa bermuara pada bahasa kaum Quraisy yang dengannya Al-Quran. Sifat gengsi bangsa Arab yang membuat seseorang di antara mereka merasa tinggi di antara sesama saudara-saudara sepupu sendiri karena sombong adalah contoh dalam sejarah yang mengabadikan kekurangan-kekurangan ganas di antara mereka yang dipicu oleh percikan-percikan api kesombongan. Sebuah masyarakat yang serupa dengan bangsa Arab, di mana mereka memiliki unsur-unsur kekuatan bahasa dan kefasihan yang disulut semangat kesukuan dan dikobarkan tungku fanatisme. Andaikan mereka benar-benar menentang Al-Quran, tentu sudah dikisahkan dari mereka. Dan tentu berita terkait hal ini menyebar dari generasi ke generasi. Orang-orang Arab diwakili suku Quraisy pada waktu itu sudah membolak-balik ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan puisi dan prosa yang mereka kuasai. Namun demikian mereka tetap tidak menemukan jalan untuk meniru ayat-ayat Al-Quran. Inilah kemujizatan Al-Quran. Mereka sudah membolak-balik ayat Al-Quran, menggunakan puisi dan prosa mereka yang mereka kuasai, tapi tetap nggak bisa menandingi Al-Quran. Ataupun mendapatkan celah untuk menentangnya. Bahkan lisan mereka menuturkan kebenaran yang membuat mereka diam membisu 1000 bahasa manakala ayat-ayat Al-Quran mengguncang hati mereka. Seperti yang diriwayatkan dari Walid bin Mughirah. Ketika segala upaya mereka itu tidak berhasil, apa selanjutnya yang mereka lakukan? Ketika segala upaya yang mereka kerahkan menemui kegagalan, mereka menuduhnya dengan berkata sihir yang berpengaruh dalam jiwa. Akhirnya tuduhan yang keluar. Mereka menuduh itu adalah sihir, Al-Quran itu sihir, atau syair orang gila, atau dongeng orang-orang terdahulu. Itulah tuduhan-tuduhan mereka, karena mereka nggak sanggup untuk menandingi Al-Quran. Nah, di hadapan ketidakberdayaan dan kesombongan mereka, tidak ada pilihan lain kecuali menyerahkan leher-leher mereka untuk pedang. Akhirnya jalannya adalah berperang. Mereka memerangi Nabi Muhammad, memerangi umat Islam. Seakan keputusan yang mematikan itu mengalihkan mereka dari pandangan terhadap kehidupan dan usia yang panjang kepada detik-detik menjelang ajal. Lalu mereka menyerah pada kematian yang cepat. Dengan demikian kemukjizatan Al-Quran terbukti tanpa ada perdebatan. Tanpa ada perdebatan. Mendengarkan Al-Quran adalah hujjah yang absolut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jadi mendengarkan Al-Quran itu sudah menjadi hujjah. Kita lihat bagaimana Umar Ibnul Khattab, beliau masuk Islam, diawali dengan mendengar ayat Al-Quran. Ini sudah menunjukkan bagaimana kemukjizatan Al-Quran. Hanya dengan mendengar saja sudah mempengaruhi hati. Tentu saja ini bagi orang-orang yang memahami. Sehingga di dalam surat At-Taubah ini Allah mengatakan wa in ahadun minal musyrikin astajara. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah hatta yasma'a kalamullah. Maka lindungilah agar dia dapat mendengar. Sisi-sisi kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran mengalahkan semua mukjizat kauniyah sebelumnya.
dan membuatnya tidak memerlukan mukjizat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Rabb-Nya? Katakanlah wahai Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Bangsa Arab tidak berdaya untuk menentang Al-Quran, meski mereka memenuhi semua faktor kefasihan bangsa Arab, bahasa Arab yang sedang kuat-kuat. Padahal mereka memiliki semua faktor kefasihan bahasa Arab, tapi tidak ada yang bisa menandingi. Kemukjizatan Al-Quran tetap menantang seluruh bangsa sepanjang masa. Karena rahasia-rahasia alam yang diungkap ilmu pengetahuan modern tidak lain adalah fenomena kebenaran-kebenaran tingkat tinggi, di mana rahasia semua wujud terselip di balik pencipta dan pengaturnya. Semua ini disebut Al-Quran secara garis besar atau diisyaratkan Al-Quran. Dengan demikian Al-Quran menjadi mukjizat bagi umat manusia secara keseluruhan. Nah, demikian anak-anak, ini sebagai muqaddimah tentang kemukjizatan Al-Quran dan juga pengertian apa itu mukjizat atau apa itu i'jazul Quran. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran. Nah, saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.